Februari 2025 kita berkumpul bersama dalam acara yang sangat spesial, yaitu acara pelepasan kelas 6 PTD SDN 51 Gedong Kata. Acara ini merupakan momen yang sangat penting karena kita akan mengucapkan salam perpisahan kepada siswa-siswi PTD SDN 51 Gedong Kata. Dalam acara ini kita akan mengenang hal indah selama bersekolah di PTD SDN 51 Gedong Kata dan mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada kami. Baiklah, marilah kita mulai. Rara, kamu adalah anak yang disayangi nenek, yang betul-betul dikasihkan, jangan sakitin perasaan nenek ya. Jauh dari orang tua itu orang yang berat, tapi itu satu kenyataan ya. Itu yang jauh di rantau orang tuanya ya. Maula yang luar biasa, yang ayahnya adalah single parent, tapi juga tinggal ini luar biasa walaupun terima kasih buat ini bang. Ingat karena ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bu enak ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Ibu Wali Murid dari kelas 6 pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya hadir, dan terhormat untuk Dewan Guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, dan anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ibu banggakan. Segala puji bagi Allah yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam satu ruangan
di UPTD 51 Gerong Tataan dalam suatu kegiatan acara kita tiap tahun pelepasan siswa-siswi UPTD 51 Gerong Tataan yang memang kita setiap tahun ingin setiap tidak melepaskan atau artinya kita tidak melepaskan begitu saja, tapi ada momen gitu. Dan di sini kita juga ada yang mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter cerdas, terampil, kreatif, dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak yang kami tumbuhkan di sini adalah anak yang berkarakter cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Selawat serta salam kami sanjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang pada hari-hari akhir hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan kesempatan pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk Ananda kita selama 6 tahun pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti tidak luput dari bimbingan dewan guru dan bimbingan orang tua murid. Karenanya saya melihat dari pembelajaran kita tidak selamanya di sekolah, ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran kita itu selama pembelajaran tiap pagi itu dimulai setengah 7 sampai jam 12.30. Berarti sisanya itu ada di pembelajaran di rumah. Jadi alhamdulillah anak kita dengan dari kita masukkan awal dari SD kelas 1 sampai sekarang sudah sampai pelepasan, itu sangat suatu hal yang saya rasa seperti cepat ya Bapak Ibu ya, cepat sekali. Karenanya 6 tahun itu seperti waktu yang sangat cepat. Jadi Bapak Ibu untuk Ananda maunya ada anak-anak kita kelas 6 ya Bapak Ibu, tapi lagi suara ya. Jadi anak-anak yang Ibu banggakan ini adalah yang hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karenanya mereka sudah melampaui semua pendidikan 6 tahun di sekolah, itu sangat luar biasa. Pastinya anak-anak dari yang tidak bisa baca jadi bisa baca, yang tidak tahu apa-apa jadi bisa apa-apa. Maka dari itu saat inilah anak-anak ini melangkah jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP, sekolah menengah pertama. Jadi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang saat ini sedang berbahagia. Perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tantangan dan peluang. Jadi anak-anak bukan akhir segalanya. Jadi mulai dari SD inilah untuk melangkah ke SMP suatu hal yang baru. Jadi PR buat orang tua murid ya harus bukan dilepas begitu aja di SD, tetap dampingi, karena makin SMP itu semakin tantangannya di luar sana luar biasa gitu Bapak Ibu ya. Jadi di tantangan di luar sana tuh pasti pergaulan ya Bapak Ibu ya, namanya anak yang sedang usia di pubertas ya, usia di tahap ABG, anak baru gede katanya kalau begitu ya. Jadi saya harapkan anak-anak membawa semangat baru dalam menghadapi masa depan. Jadi anak-anak ini pasti harus semangat, tidak boleh lepas dari SD tidak semangat. Kalau bangga dampingin Bapak Ibu, anak-anak ini butuh motivasi. Jadi kita sebagai orang tua lepas dari SD sampai ke SMP jangan udah kamu udah besar nak, kamu udah mandi, jangan. Tapi harapannya anak-anak semakin dia sudah tahu dunia pergaulan itu lebih orang tua itu lebih menekankan lagi pengawasannya, terutama anak perempuan. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena sekarang anak-anak zaman tahu pergaulan yang namanya anak-anak ya Bu ya, bermain dengan teman tapi takut salah arah gitu, maka diarahkan gitu.
tegur, ingatkan kalau pulang jangan terlalu misalkan pulang jangan lupa waktu, misalkan main HP jangan 24 jam main HP gitu, ingatkan gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus mengingatkan anak tersebut. Jadi karena pengalaman selama di SD ini sebagai bekal untuk meraih cita-cita. Kalau saya perhatikan anak-anak di SD juga di kelas 2 tahun ini, anak-anaknya ingin lebih baik, berusaha mau lebih maju. Maka dukungannya Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena saya sudah menilai kedelapan anak tersebut itu pemikirannya itu lebih berkembang. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena saat ada kegiatan saya mau ikut Bu. Nah itu berarti anaknya ini lebih maju ya Bapak Ibu ya. Nah dari situ saya lihat anak ini berarti ada kemauan untuk lebih baik berarti. Nanti saat SMP, ekskul apapun ikutin, dukung, karena itulah membentuk potensi mereka. Jadi anak itu kalau tanpa dukungan orang tua, saya rasa mungkin tidak akan lebih baik ya. Orang tua yang dulu insya Allah anak bakal lebih baik. Jadi saya harapkan untuk anak-anak ini ya tidak tidak akan namanya melupakan karakter itu kuat. Apa karakter yang dibuat di pembelajaran kami? Sopan santunnya itu ya Pak ya. Saya menentang ke anak-anak kalau belum sekolah itu nggak tahu ya, saya bertanya apakah anak mau boleh langsung pulang apa mereka salam dulu Bapak Ibu, ucapkan salam, ketuk pintu salam ya. Alhamdulillah berarti kami menanamkan karakternya sudah mulai dijalankan oleh anak. Dan semuanya SMP lanjut. Jadi salam, ucapkan salam tangan orang tua itu penting karena itu adalah suatu orang tua akan memberikan apa namanya Pak, doa ya kan. Semoga nanti anak kita di mana-mana jadi anak yang baik dan anak yang soleh dan soleha. Jadi kita tuh memang harus benar-benar berdoa, tidak menyerahkan semuanya ke Tuhan. Dan saya berterima kasih juga kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan, dorongan kepada anak-anak dalam bentuk apapun. Saya berterima kasih sekali selama Natal ini mungkin ada suatu hal yang memang Bapak Ibu anak saya ini apa ya yang maksudnya gitu. Anak tak mesti besar Bapak Ibu. Mungkin kelebihannya ada di bidang olahraga. Mungkin kelebihannya ada di bidang kesenian. Ya, mungkin dia bisa di bidang seperti ahli apa namanya fisik, misalkan dia karate gitu. Nah itu harus kita gali. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kerja sama orang tua itu saya ucap terima kasih. Semoga didukung lebih itu di SMP. Dan saya juga yang saya harapkan ini ya untuk anak bangsa ini untuk selalu membanggakan orang tua. Pasti orang tua ingin anak-anaknya membanggakan ya Bapak Ibu ya, pasti ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita orang tua selalu mendampingi dan pantau terus gitu. Jadi dalam arti anak itu memang kalau kitanya tidak diperhatikan, mereka pasti cari masalah, cari sesuatu, maka perhatikan gitu. Jadi dalam arti kita kasih suatu hal yang lebih intens lagi gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlena sudah masa bodoh lah anak yang udah besar, udah mandiri ya. Jangan. Jadi untuk anak-anak yang saya harapkan ini semoga anak-anak kita nanti menjadi generasi yang cerdas. Amin ya Bapak Ibu ya. Berbukti bekerja luhur, berguna bagi masyarakat, dan nanti menjadi anak kebanggaan orang tua, sukses dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ya itu saja mungkin sambutan yang saya sampaikan. Bila ada ucap kata dan salah, saya mohon ampun dan mohon maaf. Saya ini wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank